Kami mensyukuri kesempatan yang Tuhan beri kepada kami pada pagi hari ini untuk secara bersama-sama ada di tempat ini dalam memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan Tuhan bicara kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, pimpinlah kami supaya dengan pimpinan-Mu kami dapat menemukan makna firman-Mu yang kami teruskan dalam kehidupan kami dan dalam pekerjaan kami. Pimpinlah kami di dalam renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal, hari ini saya berkesempatan untuk menjadi hamba-Nya, hamba Tuhan Allah, dalam arti menyampaikan firman yang tertulis. Firman yang tertulis itu terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Korintus 13 ayat 4 sampai 7 bisa dibaca. Temanya adalah kasih. Memang ayat itu bicara tentang kasih. Lalu saya memberi sub di situ. Terus berjuang membentuk karakter kasih sebagai wujud implementasi visi lembaga dalam diri Sivitas Akademika SDT IKSM Sambusa Asih. Maaf ini karena saya pikir PT tidak ikut sehingga rumusannya begitu. Jadi tetapi bahwa firman ini berlaku untuk kita semua. Jadi saya masih ada di sekitar tiga kata penting dalam sekolah ini yang sudah kita kenal. Ya, kita kembali. Kalau kita membaca secara baik, teks ini kita bisa bagi dalam 2 kategori. Kategori yang pertama, kasih yang memberi diri. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan dalam kehidupan. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilakukan yang ditandai dengan kata tidak. Lalu saya memberi topiknya, kasih yang menahan diri atau kasih yang mengekang diri. Jadi satu memberi diri atau bersedia melakukan, tetapi satu berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan itu. Sehingga dalam bagian yang kedua, kasih yang menahan diri, saya akan fokus kepada 3 poin. Yaitu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kemudian dia tidak pemarah, dan yang ketiga, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang lainnya nanti. Ya, jadi ini disebabkan oleh karena beberapa pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, saya ingin bicara bagian ini menjadi sebuah nasihat untuk diri saya, tetapi juga berkenan untuk kita semua. Dalam beberapa waktu yang lalu kami menguji. Lalu ada mahasiswa yang membahas tentang karakter. Lalu dia bilang, sebenarnya saya tidak suka membahas ini. Saya bilang, menarik juga ini mahasiswa. Saya bilang, kalau begitu penelitian kamu ini penelitian Simon Kirin. Artinya sebenarnya kamu tidak suka tetapi harus. Dan saya katakan bahwa topik itu menarik. Membentuk sebuah kebiasaan yang baik di dalam diri kita itu sesuatu yang baik, dan itu memang harapan semua orang, harapan bangsa ini, dan juga harapan gereja, terlebih harapan Tuhan. Nah, sehingga saya mulai memikirkan itu. Dan dalam kasus yang lain, dalam ujian pasca sarjana, ada satu dan lain hal, kemudian ada satu mahasiswa yang tidak sempat ikuti, lalu ditunda begitu. Lalu saya bilang, oke, saya pulang ke rumah. Pada waktu saya sedang makan, mahasiswa itu telepon, Pak, balik lagi ke kampus karena saya lagi uji.
Ini saya dalam suasana, saya jujur ya, saya dalam suasana marah gitu ya. Tapi saya kemudian ingat lagi, saya keluar masuk pintu gerbang yang di atasnya tertulis kata kudus, kasih buat iman. Lalu saya fokuskan pikiran saya kepada kata kasih itu. Saya bilang, Ibu, sudah telepon, saya akan datang. Saya akan datang untuk memuji. Kemudian saya datang, dia masuk dalam ruangan ini dan saya jujur bahwa saya sedikit marah begitu. Lalu ada teman saya. Setelah akhir ujian itu saya bilang, ya, kalau melihat kami marah-marah, ya itu sesuatu yang memang terjadi begitu. Tetapi kemudian saya bilang sekolah kita mengusung kasih. Lalu ada teman di samping saya berkata kepada saya, memulai dengan kedagingan, mengakhiri dengan kasih. Lalu saya bilang, ya, dia bilang bercanda, tetapi saya bilang, ya ini teguran Tuhan melalui canda kepada saya. Dan saya berkata kepada teman saya yang menguji demikian. Dan saya menganggap itu sebagai sebuah teguran Tuhan kepada saya. Untuk apa? Untuk saya membentuk di dalam diri saya sebuah sikap. Dan saya tahu dia bercanda, tetapi saya sadar bahwa ini sebuah teguran Tuhan bagi saya. Inilah yang kemudian mempengaruhi saya untuk semalam memikirkan topik apa yang saya harus pilih. Topik yang dipilih adalah, ya, bagian yang sana, kasih yang memberi diri saya sudah bicarakan beberapa aspek, tapi hari ini saya ingin bicara kasih yang menahan diri dalam 3 poin yang saya beri huruf merah. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita ulangi. Dari sisi pengertiannya, kasih yang mengekang diri atau menahan diri berdasarkan 1 Korintus 13:4-6 adalah usaha seseorang dalam pertolongan Roh Kudus untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dalam diri orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Ada kata tidak diulangi beberapa kali dalam ayat yang ke-6. Tidak pemarah, tidak sombong, dan lain sebagainya. Itu kasih yang menahan. Ya, ini secara konsepnya. Lalu secara terukurnya, ya, kita lanjut. Atau secara operasionalnya, kasih yang mengekang diri atau menahan diri berdasarkan 1 Korintus 13:4-6 adalah usaha atau upaya seseorang dalam pertolongan Roh Kudus untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dalam diri orang yang mengikut Yesus Kristus dengan tanda atau dengan ciri-ciri atau dengan indikator. Pertama, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, lalu tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi 3 poin yang beri warna merah itulah yang saya mau fokuskan di sini. Silakan. Ya, sehingga fokus renungan saya ada 3 poin. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tentu ini firman kita belajar. Saya belajar membentuk kebiasaan itu di dalam diri saya. Apalagi ditambah lagi dengan tekanan darah. Tadi saya pesan Gojek gitu. Ya, kok belum datang saya udah marah gitu ya. Marah tapi saya menahan diri. Oke, depan. Ya, ini hanya sebuah gambar untuk kita memaknai saja. Ya, lanjut. Ya. Oke. Pertama, kita bicara kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kata tidak mencari keuntungan secara literal dapat diterjemahkan tidak mencari diri sendiri. Sehingga dalam Matius 5:38-42 Yesus mengajarkan agar para pengikutnya tidak mementingkan diri sendiri melainkan mendahulukan kepentingan orang lain. Artinya kalau orang bertindak
dalam kasih, maka ia juga mengutamakan orang lain. Paulus menyatakan bahwa ia tidak menurut keinginannya sendiri bila hal tersebut tidak berguna. Dalam aspek berguna itulah ia kemudian memberi perhatian kepada orang lain. Paulus menasihati mereka agar tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam Roma misalnya, di 15 ayat 3, Paulus menulis bahwa Kristus tidak mencari kesenangan dirinya sendiri. Lalu si orang penafsir Berkeley, dia bilang, kapanpun kita mulai berpikir mengenai porsi kita, saya lebih banyak dari yang lain, saya harus lebih dari orang lain dalam hal-hal tertentu, maka kita sedang menyimpang jauh dari kasih Kristen. Jadi ketika kita mengambil porsi yang terlalu banyak dari yang seharusnya, atau kata Martin Luther, mengambil terlalu banyak, katanya itu mencuri. Jadi ambillah sesuatu yang sesuai dengan hak. Demikianlah gambaran mengenai kasih Kristen tentunya, yang tidak mementingkan diri sendiri. Oke, ketika kita mencari kesejahteraan diri kita sendiri, kita menghalangi kemampuan kita untuk mengasihi. Kasih mengusahakan kesejahteraan orang lain. Bila kita lebih mementingkan diri sendiri, maka kita akan memberikan perlakuan istimewa pada diri kita sendiri. Hari ini dalam ujian itu saya mulai bicara kepada diri sendiri, refleksi kepada diri saya sendiri. Adakah saya ada pada posisi ini? Mencari apa? Lebih banyak. Tidak akan berbohong, curang, meminta, mengumpat, dan lain untuk melayani kebutuhan diri kita sendiri. Artinya ketika kita mengutamakan diri kita, maka hal ini terjadi. Suatu saat saya ada di Rio, saya memang diundang untuk menguji. Lalu ada satu mantan mahasiswa saya, dia nyeletuk begini, Bapak ini omnipresent. Wah, saya tertuduh begitu ya. Jadi di Jakarta saya menguji, di sana juga saya menguji. Jadi kira-kira dalam persepsi saya, seharusnya kesempatan itu saya beri kepada teman-teman itu. Jadi kalau begitu, dalam konsep saya mencari keuntungan yang lebih banyak untuk diri saya sendiri. Kita lanjut. Ya, ini kemarahan itu ya. Jadi kalau orang marah kira-kira begini, mungkin ada yang lebih parah dari itu. Mengapa saya munculkan ini? Karena memang saya alami marah. Oke. Kasih tidak pemarah. Secara leksikal, kata tidak pemarah berarti mendorong atau mendesak, atau menstimulasi, memprovokasi. Kata ini merupakan kebalikan dari kata sabar. Kata ini digunakan untuk orang yang terprovokasi untuk menjadi kesal atau murah. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita terprovokasi untuk menyatakan kemarahan kita. Seperti mahasiswa yang tadi itu, dia menilai saya hadir di mana-mana. Jadi saya dianggap di dalam berbagai kesempatan ujian saya hadir di mana-mana. Saya merenung, saya harus mengontrol diri saya supaya tidak banyak, gitu ya. Ya, kita lanjut. Maksud Paulus di sini adalah bahwa kasih tidak akan mudah terprovokasi untuk meluapkan emosi secara tidak patut, karena kesabaran sebagai karakteristik kasih merupakan kontrol bagi kemarahan yang tidak pada tempatnya. Saya berpikir-pikir, apakah tekanan darah juga mempengaruhi
bisa kontrol, kadang juga bisa marah. Kalau tekanan darah saya lagi kambuh, marah, dan anak saya, Bapak hati-hati. Karena apa? Tekanan darah. Tapi ya coba minum kopi. Kalau tidak minum kopi nanti lesu. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya akan mampu mengatasi segala hal. Ini memang saya marah, tapi setelah itu saya merenung lagi tentang kasih di pintu itu, pintu masuk itu, gerbang masuk itu, terus saya harus mengontrol dalam kemarahan saya, menyimpan kasih itu di dalam diri saya. Oke. Kasih yang sejati tidak mudah goyah, kasih yang pura-pura mudah berubah. Seseorang akan mudah marah saat dia hidup untuk dirinya sendiri. Kita pasti merasa tidak nyaman saat tersinggung. Setidaknya harga diri kita diserang, namun natur kasih tidak akan berubah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain atau tidak mengingat hal yang jelek. Saya senang dengan orang barat, kalau terjadi sesuatu ya sudah selesai situ, tapi tidak menyimpan berlama-lama di dalam diri. Saya bilang orang Asia termasuk Indonesia sulit untuk melupakan sesuatu kalau dia sudah tersinggung. Itu lama sekali, bahkan dalam kondisi tertentu bisa muncul. Apakah ini juga bergantung budaya? Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang secara literal berarti tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang-orang yang melakukannya. Ya, ini ada bagian teksnya kita lewatkan saja. Paulus menggunakan kata ini untuk tindakan Allah yang berdaulat dalam memperhitungkan kebenaran Kristus bagi kisah atau bagi kita, atau yang disebut oleh Luther pembenaran oleh iman. Kadang-kadang kata ini digunakan untuk mengingatkan seseorang mengenai peran, status dan tanggung jawab. Ya, lalu kita lanjut. Seorang ahli tafsir menyatakan bahwa orang yang dikuasai oleh kasih tidak akan membuang waktu untuk mencatat kegagalan-kegagalan sesamanya demi memuji dirinya sendiri. Ia akan melihat bahwa sukacita yang sejati datang dari peringatan akan perbuatan-perbuatan baik orang lain, di mana kebenaran dan keadilan dibicarakan secara sejajar dan ketidakadilan dan juga ketidakbenaran sebagai kontrasnya. Lanjut. Tidak menyimpan kesalahan berarti cepat mengampuni orang lain dan menolak kepahitan. Nah, ini memang harus saya belajar dan semua kita. Bagaimana kita belajar untuk tidak menaruh kepahitan dalam diri kita. Kalau begitu ingat pintu gerbang kita. Pintu gerbang kita itu di atas ada tulisan yang sangat-sangat agung, sangat mulia. Dan salah satunya yang tidak hilang adalah kasih. Itu tema Alkitab yang luar biasa. Jadi salah satu yang tidak hilang yang diusung oleh lembaga ini adalah kasih. Merenung bagian ini menjadi cinta. Kasih tidak menyimpan kesalahan atau berencana untuk balas dendam. Kasih menghapus kesalahan setiap hari untuk memampukannya memperhatikan kebutuhan orang lain. Demikian presentasi saya, penyampaian saya atas firman yang secara singkat. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.